Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap sisi energi kamu dan energi manusia tersebut. Kali ini Wak Geng, saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan memberikan suatu ungkapan dari perasaan saya untuk saat ini. Karena perasaan saya seperti mengarah terhadap situasi yang benar-benar sangat negatif ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu ataupun energi manusia tersebut. Seperti ada yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dalam hal apapun itu. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap hal positif atau memang hal negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya melihat masih menerima suatu pertengkaran. Saya melihat masih menerima suatu kemanipulatifan. Saya melihat masih ada hal yang begitu sangat misterius disembunyikan dari satu energi tersebut. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan terhadap kondisi satu energi yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, sepertinya pihak lain dengan sengaja mempermainkan orang lain yang diabaikan, atau pihak lain dengan sengaja mempermainkan dalam unsur tidak menyetujui
atau menginginkan satu energi tersebut bahagia. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap diri kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah baru-baru ini ada pertengkaran yang kamu terima dari berbagai pihak? Saya hanya sekedar bertanya, apakah baru-baru ini ada pertengkaran yang sudah terjadi yang kamu terima dari manusia yang mengabaikan diri kamu, atau memang pertengkaran tersebut berasal dari pihak ketiga, atau memang pertengkaran tersebut berasal dari pekerjaan kamu, atau memang pertengkaran itu muncul dari hubungan bisnis kamu, atau memang pertengkaran itu muncul dari ruang circle kamu. Pertanyaan selanjutnya, sepertinya baru-baru ini kamu sudah ditipu oleh berbagai pihak. Sepertinya baru-baru ini kamu sudah ditipu dalam hubungan asmara, ditipu dalam kondisi keuangan, di mana keuangan tersebut cukup lumayan fantastis angkanya. Saya hanya sekedar bertanya terhadap diri kamu dari dua pertanyaan tersebut. Dua pertanyaan yang saya lontarkan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon terhadap kedua pertanyaan saya tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi kamu baru-baru ini. The Moon, kartu pertama kali yang saya pegang, yang saya arahkan terhadap diri kamu. The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Moon, sepertinya bukan hanya pertengkaran atau kemanipulatifan yang kamu terima. Sepertinya untuk saat ini kamu benar-benar lagi di dalam kondisi yang sangat kebingungan. Kebingungan dalam arti membuat diri kamu terjebak. Terjebak terhadap dua pilihan, sudah menyadari pilihan tersebut tidak memberikan keuntungan, tetapi masih diperjuangkan. Apa maksud dari posisi energi kamu ini, Wage? Saya mengakui diri kamu seperti orang yang belum sanggup untuk melepaskan dan masih mengingat bagaimana situasi di masa lalu. Tetapi kenapa diri kamu masih mau berada di dalam kondisi seperti itu? Nah, saya hanya sekedar bertanya, apa maksud posisi energi kamu untuk untuk saat ini? Baru kartu pertama yang saya angkat membuat kondisi badan saya terserap habis energinya. Saya keringat dingin. Kartu yang saya pegang ini, kartu yang begitu sangat membuat posisi energi saya terkuras habis.
demun, unsur air yang tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Coba kamu ingat-ingat kembali siapa orang yang membuat diri kamu merasa sakit hati. Atau coba kamu ingat-ingat kembali siapa orang yang meminta bantuan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak sanggup untuk membantu orang tersebut. Karena apa yang barusan saya katakan ini ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kenapa ada kaitannya? Salah satu energi ada yang sakit hati terhadap diri kamu. Sakit hati. Dia sakit hati memperlakukan diri kamu dari berbagai cara. Tujuannya apa? Agar diri kamu tidak bisa bahagia. Demun. Hitam di atas putih, putih di atas hitam dengan permainan genggaman tangan. Saya sudah mulai terpancing energi saya untuk mencoba menerobos dari satu energi yang saya katakan ini terhadap diri kamu. Diri kamu seperti ada yang sedang memantau. Diri kamu sedang diperlihatkan terhadap seseorang yang dimana seseorang ini benar-benar tidak menginginkan kamu bahagia, stabil, ataupun seimbang. Karena posisi satu energi yang saya katakan ini tidak jauh-jauh dari ruang circle kamu. Mengupayakan segala cara untuk batin kamu diikat seperti digenggam oleh tangan. Ini dia warga. Demun. Kamu melihat sendiri kartu yang saya pegang dan kamu bisa melihat sendiri keringat yang ada di tangan saya ini. Baru kartu pertama loh yang saya bukakan. Coba kamu ingat-ingat bagaimana kondisi fisik kamu. Kenapa diri kamu seakan-akan seperti orang kebingungan. Coba ingat-ingat kenapa diri kamu sangat sulit untuk melepaskan. Coba ingat-ingat kenapa ketika diri kamu mencoba untuk mengembalikan sisi kestabilan kamu, seakan-akan kamu belum mampu. Coba. Ini orang tidak jauh-jauh keberadaannya dari circle kamu. Selalu memantau kamu. Selalu melihat kamu. Ini dia wajah. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap hubungan asmara kamu. Ini ada kaitannya terhadap hubungan asmara kamu. Ada kaitannya terhadap hubungan asmara kamu. Yang dimana hubungan asmara kamu ini menghadirkan salah satu energi untuk menghancurkan kebahagiaan kamu, tetapi secaranya bermain secara instan. Saya tidak tahu kamu yang memulai hal tersebut dengan memperkenalkan pasangan kamu terhadap berbagai pihak, atau memang pasangan kamu ini sudah terlalu lama untuk dipantau oleh pihak lain. Ini dia, demun. Dan saya pun bisa berbicara atau memastikan orang yang sering berdampingan terhadap diri kamu, orang yang selama ini kamu prioritaskan adalah orang yang paling pintar untuk memanipulatif kamu. Adalah orang yang selalu memberikan diri kamu 1000 alasan untuk menutupi kesalahannya, di mana ketika diri dia menutupi kesalahannya, dia selalu menimbulkan pertengkaran. Seakan-akan orang yang tidak mau disalahkan, seolah-olah orang yang tidak mau terpojokkan dan paling pintar menggiring opini. Opini diubah menjadi fakta, fakta diubah menjadi opini.
Dan saya yakin ketika bersama dengan diri kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini, manusia tersebut paling pintar menyembunyikan segala sesuatu hal, baik yang bersifat keuntungan ataupun tidak keuntungan. Ini Dewa Geng. Demun, kartu pertama. Cocok kau rasa dengan apa yang saya katakan barusan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah kamu angkat dan tidak usah kamu memaksakan diri terhadap posisi energi kamu agar resonate ataupun tidak resonate. Karena untuk saat ini saya hanya mencoba untuk melihat situasi kejadian yang terjadi terhadap diri kamu baru-baru ini. Yang dimana ketika diri saya melihat pertengkaran atas dasar penipuan, pertengkaran atas dasar kemanipulatifan untuk menyembunyikan sesuatu hal yang begitu sangat misterius. Kalau saya bergeser dan mengarah terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, bisa saja manusia inilah salah satunya yang sedang mempermainkan diri kamu agar diri kamu tidak mau melepaskan manusia tersebut. Bisa saja manusia ini salah satu orang yang membuat diri kamu terjebak di dalam situasi yang menghantui kekacauan tersebut. Cocok, Wak Geng? Cocok? Ayo jawab dengan perkataan saya tadi. Biar kita lebih cepat untuk memberikan koneksi energi tersebut. Ini dia. Ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui tetapi bisa kamu rasakan di dalam tubuh kamu. Semakin lama semakin mengacaukan pemikiran kamu. Kamu selalu beranggapan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya seperti berputar-putar. Yang dikirimkan tanpa sepengetahuan kamu tetapi kamu mengetahui dari kondisi fisik kamu. Gimana, Wak Geng? Nah, kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan dengan mengaitkan terhadap kedua kartu yang saya pegang ini, sepertinya manusia tersebut sedang membangun satu pondasi, yang dimana pondasi tersebut dari situasi kehancuran, kebangkrutan, dan keterpurukan. Sedang memprioritaskan sesuatu hal, tetapi yang dia prioritaskan tersebut justru memutarbalikkan kondisi kehidupan diri dia agar diri dia merasa sangat gelisah. Ini orang untuk saat ini saya melihat dan merasakan lagi sensitif dan lagi emosional. Emosional. Saya tidak tahu emosional ini berkaitan terhadap hubungan asmara dia yang setelah mengabaikan diri kamu, atau memang dalam kondisi keterpurukan keuangan dia. Sangat sensitif ini manusia untuk saat ini yang saya rasakan. Karena secara tidak langsung manusia ini berdampingan terhadap seseorang yang hampir sama sifat dan karakternya dengan manusia tersebut. Menuntut segala sesuatunya
harus bersifat sempurna tanpa ada kekurangan. Sedikit kekurangan manusia ini akan memberikan suatu dampak yang begitu sangat negatif. Ini dia Wak Geng. Dengan kemunculan kartu The Tower yang barusan saya angkat tersebut. The Tower, apakah mungkin saya harus berbicara manusia ini menikmati kebahagiaan? Apakah mungkin saya harus berbicara terhadap diri kamu, manusia tersebut, untuk saat ini merasa nyaman? Saya rasa tidak mungkin saya harus berbicara terhadap diri kamu, manusia ini bahagia dan nyaman. Karena muncul kartu The Tower, kalau memang manusia tersebut merasa sangat bahagia, tidak akan muncul kartu The Tower ini, melainkan muncul kartu The Temperance. Kartu The Temperance itulah yang berbicara terhadap keseimbangan hidup, baik secara pekerjaan, baik secara hubungan asmara, baik secara keuangan ataupun bisnis. The Moon dengan The Tower, unsur air dengan unsur tanah. Ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini memanipulatif keadaan kamu. Ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini menyembunyikan segala sesuatu hal untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi untuk saat ini, manusia tersebut sedang terjatuh sampai ke dasar-dasarnya. Saya tidak tahu apakah yang akan saya katakan ini sudah terjadi terhadap diri kamu baru-baru ini atau memang tidak terjadi. Saya hanya ingin bertanya, apakah baru-baru ini dia datang terhadap diri kamu secara tiba-tiba? Di mana kedatangan diri dia membuat diri kamu bertanya-tanya apa tujuannya dan apa maksud diri dia untuk datang. Saya rasa kalau saya mencoba untuk flashback terhadap kejadian baru-baru ini apabila diri dia datang terhadap diri kamu dengan tiba-tiba, saya rasa itu hanya sekedar meminta sesuatu hal untuk mengembalikan sisi kestabilan dia. Meminta bantuan terhadap diri kamu. Tetapi ketika manusia ini meminta bantuan terhadap diri kamu, kamu pun tidak terima. Ini Dewa Geng. The Tower, unsur tanah. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah kamu angkat. Oke Wak Geng? Ulah kambagena pal. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Tower ini terhadap posisi energi kamu, serta mengaitkan terhadap kartu sebelumnya, saya rasa ada pihak yang menginginkan diri kamu untuk hancur. Ada pihak, Wak Geng. Siapapun yang mencoba untuk menghampiri diri kamu ataupun siapapun yang mencoba untuk berusaha meyakinkan diri kamu, saya hanya menyarankan lebih berhati-hati. Oke, Wak Geng? Karena ketika diri kamu tidak berhati-hati, kamu akan ketakutan dan menerima kegelisahan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Five of Cups, 5 cawan yang keberadaannya sangat berantakan. Yang sangat berantakan. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang hanya bisa melihat situasi di sekeliling sambil bersedih. Seseorang yang hanya bisa melihat kondisi sekeliling menyesal. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Karena untuk saat ini,
Seakan-akan diri kamu ada kata penyesalan setelah apa yang sedang kamu bangun dan setelah apa yang kamu prioritaskan. Ada kata penyesalan terhadap apa yang kamu rencanakan sehingga perencanaan tersebut masih terhambat. Ini Dewa Geng. The Moon, unsur mistis yang saya katakan, tujuannya untuk menghancurkan diri kamu agar diri kamu selalu bersedih. Agar diri kamu selalu merasa sangat sensitif. Agar diri kamu memancarkan aura negatif sehingga orang melihat diri kamu bukan melalui unsur positif tetapi unsur negatif. Ini dia. Sangat sulit untuk melepaskan dan sangat sulit untuk mengakhiri, tetapi menyadari kondisi tersebut sudah membuat kesedihan. Seperti orang yang tidak mau kehilangan dari permainan mistis tersebut. Kalau saya mengarahkan terhadap kemunculan energi manusia tersebut dengan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, sudah cukup jelas. Saat ini, diri dia benar-benar sedang kacau. Seperti orang yang lagi stres. Seperti orang yang lagi depresi atau bagaimana ini, Wak Geng. Nah, kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Devil, sepertinya untuk saat ini kondisi kamu benar-benar sedang tidak nyaman. Seperti orang yang lagi kebingungan, tetapi kebingungan itu membuat pemikiran kamu kacau. Sehingga membuat situasi batin kamu merasa membutuhkan ketenangan. The Devil, kartu iblis. Iblis yang sengaja dipermainkan melalui unsur mistis agar diri kamu benar-benar hancur, agar diri kamu benar-benar bersedih. The Devil, Wak Geng. Coba kamu lihat bagaimana kondisi fisik kamu untuk saat ini. Apakah diri kamu merasakan sesuatu hal yang begitu ganjel atau memang aneh? Karena posisi batin kamu seakan-akan memberikan koneksi, tetapi koneksi tersebut bukan bersifat positif, melainkan koneksi negatif. Koneksi batin kamu yang saya lihat untuk saat ini, Wak Geng. Dari keempat kartu yang saya pegang ini, hal yang tidak kamu ketahui tetapi kamu menyadari dari kondisi fisik kamu sudah terjadi dan akan terjadi lagi dalam waktu dekat ini. Makanya saya beberapa hari ini selalu memantau kondisi energi kamu agar diri kamu lebih berhati-hati untuk mengambil satu keputusan ataupun melakukan segala perencanaan kamu. Tujuan apa saya berbicara seperti itu? Agar diri kamu tidak terjebak kembali dalam situasi kehancuran. Dan saran saya pun selalu mengatakan terhadap diri kamu, perbanyak komunikasi kepada Sang Pencipta. Jangan perbanyak suatu pembicaraan terhadap manusia. Semakin diri kamu berkata jujur terhadap berbagai manusia, manusia tidak bisa membantu diri kamu, hanya sekedar ingin tahu tetapi tidak peduli. Daripada diri kamu mengumbar-ngumbar permasalahan kamu, kepedihan kamu, kepahitan kamu terhadap manusia, lebih baik kamu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. Cocok, Wak Geng, dengan apa yang saya katakan? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, ya.
Saya hanya sekedar melihat terhadap kondisi yang sudah terjadi. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Devil ini terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan, untuk saat ini, diri dia sedang sakit atau bagaimana ini? Atau bisa saja ketika bersama dengan diri kamu sakit-sakitan atau bagaimana. Intinya manusia ini benar-benar dalam kondisi kesensitifan, emosional, dan kacau. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu The Empress ini seperti ada yang kamu tunggu-tunggu ini, Wak Geng. Seperti ada target yang ingin kamu capai, tetapi kamu selalu pesimis. Kamu selalu beranggapan dapat tidak, tidak dapat, dapat tidak. Seperti itu yang saya lihat ini. Ada keyakinan, tetapi keyakinan itu labil. Masih memperhitungkan dan masih mempertimbangkan. The Empress. Di sisi lain, The Empress ini pun berbicara terhadap diri kamu. Kamu itu sebenarnya memerlukan ketenangan secara batin, bukan ketenangan secara perasaan, bukan ketenangan secara pemikiran. Pemikiran masih bisa kamu kendalikan, begitu juga perasaan kamu masih bisa kamu kendalikan. Batin kamu yang perlu kamu tenangkan. Karena ketika batin kamu tenang, The Empress ini akan berbicara terhadap hal positif. Kesuburan terhadap kondisi fisik, kesuburan terhadap apa yang ingin kamu dapatkan sesuai dengan harapan kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Empress ini terhadap posisi energi manusia tersebut, untuk saat ini manusia itu benar-benar dalam situasi kesepian. Tidak ada lagi orang yang peduli terhadap manusia ini. Ini dia, kesepian. Mengharapkan diri kamu untuk kembali, tetapi ketika diri dia mengharapkan diri kamu kembali, saya rasa itu bukan untuk dipersatukan, karena unsur kasihan diri kamu melihat diri dia. Kalau tidak ada unsur kasihan, mungkin kamu sudah jijik ingin meludahi manusia tersebut. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang mengikat seseorang, di mana ketika 8 pedang ini mengikat seseorang, membuat seseorang tersebut penuh dengan situasi kebuntuan atau tekanan batin. Tekanan batin. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, lagi-lagi saya mengingatkan dan meminta tolong terhadap diri kamu. Tenangkan batin kamu. Batin kamu dulu kamu tenangkan. Tidak usah perencanaan kamu, batin kamu saja kamu tenangkan. Karena kalau batin kamu sudah tenang, apapun yang kamu lakukan itu sesuai dengan harapan kamu dan tidak buntu. Kalau saya berbicara dan memutarbalikkan kondisi pembicaraan saya menjadi hal negatif dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, 8 pedang ini mengikat manusia tersebut agar manusia ini tidak bisa kemana-mana. Manusia ini seakan-akan ingin memberikan suatu pesan terhadap diri kamu atau memang komunikasi. Tapi hati-hati, Wak Geng. Komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu bukan bersifat positif. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles. 8 pedang dan Queen, raja atau ratu yang menginginkan kebebasan, yang menginginkan kemakmuran, yang menginginkan kenyamanan, yang menginginkan kebahagiaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Dia berusaha untuk membangun satu fondasi karena memang dia menginginkan yang namanya kebebasan secara materi, tetapi apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi dia karena selalu gagal. Makanya tujuan diri dia selalu ingin mengarah terhadap diri kamu, tetapi ketika ingin mengarah terhadap diri kamu, justru energi kamu yang sudah menolak.
Kalau saya menutup kartu The Empress, The Eight of Swords dengan The Tower, mengangkat kartu Queen of Pentacles ini, serta mengangkat kartu The Devil, sepertinya Wak Geng, kartu pertama kali yang muncul The Moon, ini permainan mistis agar diri kamu berada di dalam kondisi ketidaknyamanan, agar diri kamu tidak bahagia. Makanya saya selalu mengatakan, lepaskan kondisi ketidaknyamanan dan perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Ada yang tidak kamu ketahui sedang dikirim, tetapi kondisi fisik kamu sudah menyadari. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Death. Dimana kemunculan kartu The Death ini kartu yang berbicara terhadap unsur air kembali, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan terhadap kondisi ketiga zodiak tersebut, The Death ini bisa mengarah terhadap diri kamu dan bisa mengarah terhadap manusia tersebut. The Death, situasi kematian. Situasi kematian atau kabar duka. Kabar duka dalam permainan mistis. Orang yang memainkan mistis tersebut akan mendapatkannya sendiri ini Wage. Dari tadi unsur air yang keluar. The Moon air, The Death air, The Tower tanah, The Devil tanah. Air dengan tanah sama-sama sinkron, tetapi membuat salah satu pihak terjatuh sampai ke dasar-dasarnya Wage. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut ada sesuatu hal yang akan terjadi atau memang belum terjadi dalam waktu dekat ini. Kamu lebih berhati-hati karena unsur black magic. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.